guys, ketemu lagi dengan aku dan selamat datang kembali di channel aku. Oke guys, jadi kali ini aku akan membahas tentang Real ID. Real ID yang sudah mulai diberlakukan di state aku, yaitu di Oklahoma. Dimana sebenarnya Real ID ini sudah diberlakukan di beberapa state, cuma di state aku ini baru diberlakukan tahun kemarin. Mungkin di bulan November kali ya, sudah mulai diberlakukan untuk pengalihan Real ID ini gitu. Jadi orang-orang sudah mulai mengganti ID-nya masing-masing. Terakhir kami ke DMV atau DPS, suamiku ngambil secarik ini. Karena Real ID ini ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan sebelum kita pergi ke DMV atau ke DPS gitu. Real ID ini pertama kali diajukan oleh Presiden George W. Bush. Disetujui oleh Kongres dari tahun 2005 dan sudah ditandatangani di bulan Mei 2005 juga. Tapi diberlakukannya itu mulai pengalihan ke Real ID itu di tahun 2008. Jadi 3 tahun setelahnya gitu. Adapun tujuan dari diberlakukannya Real ID ini adalah untuk meningkatkan standar keamanan dan juga merupakan bentuk identifikasi yang diterima atau sah secara federal gitu. Jadi apa aja dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengupgrade atau mengganti ID biasa ke Real ID. Mungkin setiap state beda-beda ya, aku kurang tahu. Ini aku sesuai dengan state aku, mungkin sih nggak jauh beda, tapi teman-teman bisa ke DMV atau ke DPS untuk lebih memastikannya, atau bisa juga ke website dari DMV atau DPS masing-masing state gitu. Atau bisa juga telepon kalau teman-teman mau telepon. Jadi guys, di kertas ini ada 3 nomor yang harus teman-teman sediakan dokumen sesuai dengan nomor masing-masing. Di nomor 1 ini kan butuh 1, nomor 2 butuh 1, nomor 3 butuh 2. Nah, jadi waktu itu aku bawa yang dari sini tuh, aku bawa akta lahir, terus yang dari nomor 2 aku bawa kartu SSN, terus nomor 3 aku bawa utility bills, sama asuransi yang sudah ada namaku. Tapi sebelumnya kami telepon dulu gitu, karena di Oklahoma ini untuk pengurusan ID atau driving license itu dialihkan ke tag agency. Jadi bukan DMV atau DPS yang handle. Jadi rata-rata orang sini tuh pergi ke tag agency gitu. Tag agency itu kayak semacam pihak ketiga yang membantu DMV atau DPS ini untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu. Tapi legal gitu. Nah, makanya waktu itu sebelum kami pergi ke sana, karena kami tahu kondisi dan situasi sekarang ini, pergi ke sana kita nggak boleh langsung walk in gitu. Jadi kita harus bikin appointment dulu. Akhirnya kita telepon lah tag agency ini. Kita telepon tag agency yang paling dekat sama rumah. Dan ternyata tag agency yang dekat rumah ini buka appointment atau masih available gitu, itu di bulan 5. Sementara ID-ku udah expire di bulan Februari tanggal 6. Jadi waktu aku bikin ID yang pertama itu, aku belum punya green card. Jadi expirednya memang lebih cepat. Jadi expirednya itu mengikuti kartu EAD ku. Jadi akhirnya kami mencari tag agency, kantor tag agency yang lainnya, agak-agak dekatan sama rumah lah gitu kan. Nah, akhirnya kami dapatlah kantor tag agency dan kami telepon, dan ternyata mereka menerima walk-in. Terus mereka suruh kami untuk datang lebih pagi karena biasanya sudah banyak orang yang antri gitu. Terus besoknya kami langsung ke sana, dan tag agency ini kan bukanya jam 9. Jadi kami ke sana 10 menit sebelum buka. Ternyata tag agency yang ada di sana itu nggak terlalu rame guys ya, puji Tuhan sih ya. Dan yang ngantri itu baru cuman ada 2 antrian, dan kami adalah antrian ketiga. Dan ternyata mereka mau membuat Real ID juga. Setelah kantornya dibuka ya, kami memulai proses, dan prosesnya ini cukup lama gitu, karena mungkin mereka harus memverifikasi dari pihak ketiga ke pihak satu, mereka harus menunggu ini itu gitu, jadi agak memakan waktu. Nah, waktu itu aku sempat pas giliranku nih, dokumenku sudah diterima semua, terus bla 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 bla, sudah didata lah semua. Jadi agak lama gitu, mungkin ada kali sekitar sejaman aku nunggu, dan akhirnya si petugasnya bilang ini masih menunggu verifikasi. Kasih 3 option. Kamu mau menunggu di sini tapi akan membutuhkan waktu berjam-jam, atau kamu akan kami telepon, atau kami yang telepon kamu. Aku kan mikir daripada nunggu di sana, mendingan
mereka telepon aku gitu, karena kan mereka yang tahu kapan selesainya, kapan siapnya gitu. Akhirnya aku bilanglah sama si petugasnya, ya udahlah, lebih baik kalianlah yang telepon aku. Terus akhirnya aku kasih nomor teleponku. Nah ternyata setelah beberapa lama nggak ditelepon. Akhirnya karena udah lebih dari sejam atau 2 jam gitu kami menunggu, nggak ada telepon juga. Akhirnya suamiku memutuskan, ya udahlah kita telepon gitu kan. Diteleponlah sama suamiku. Nah ternyata pas ditelepon itu mereka bilang, oh datang lagi aja ke sini, ini udah bisa kok, katanya gitu. Akhirnya kami balik ke sana lagi dan diproses lagi, karena mereka udah punya data-datanya, jadi tinggal sidik jari ulang lagi di sana karena mungkin butuh verifikasi lagi gitu kan. Setelah itu disuruh bayar, waktu itu bayarnya $38, 50 sen kalau nggak salah, sekitar $39 lah gitu. Nah udah deh, habis itu udah selesai. Tapi aku nggak langsung dapat kartunya itu di hari yang sama, karena kan mereka akan kirimkan ke alamat rumah kita. Mereka hanya kasih kopian atau printan gitu, tapi itu sah juga. Setelah itu nggak sampai seminggu aku dapat Real ID ini. Masa berlakunya itu 4 tahun. Teman-teman yang bertanya apa perbedaan dari Real ID sama yang bukan Real ID ini. Perbedaan yang paling jelas itu, di Real ID itu ada stempel atau markingnya. Di ID yang biasa dia nggak punya. Nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga, atau mungkin sudah tahu, kalau mau melakukan penerbangan domestik di Amerika ini, kalau itu belum Real ID, kalau teman-teman mau terbang, walaupun itu cuma beda state, teman-teman harus menyertakan paspor. Terus perbedaan yang lainnya juga, kalau teman-teman mau memasuki gedung-gedung federal gitu kan, teman-teman harus membawa paspor atau dokumen lainnya yang dibutuhkan gitu. Biasanya sih paspor sama ID sih. Jadi itu sih perbedaan dari Real ID sama yang belum ID. Nah untuk teman-teman mungkin ada beberapa dari teman-teman yang di state-nya udah memberlakukan Real ID. Jadi begitu mereka lulus driving test atau tes menyetir gitu, biasanya mereka langsung dapat Real ID selama mereka sudah punya green card. Real ID ini kan dia punya simbol ya, dan kalau nggak salah itu ada chipnya di dalam, jadi nggak bisa diduplikat sama orang. Jadi kalau misalnya ID-ID yang biasa itu masih bisa di-copy atau diduplikat sama orang, tapi kalau Real ID ini nggak bisa guys. Nah kemarin itu kan kami sempat juga ngurus bersama kan, makanya suamiku bilang, oh kebetulan driving license kamu mau expired, ya udahlah sekalian aku urus punya aku. Nah ternyata kalau expirednya itu belum dekat kayak punya aku, masih ditolak guys. Jadi mereka kayaknya masih mendahulukan ID-ID yang akan expired dalam waktu dekat. Jadi kalau misalnya ID-nya masih expired beberapa tahun kemudian dan mereka sudah punya paspor gitu, mereka tidak diharuskan untuk mengganti ID ke Real ID. Tapi kalau misalnya mereka belum punya paspor, terus expirednya sudah dalam waktu dekat, ya mereka bisa memproses gitu. Mungkin karena situasi yang sekarang ini sih, jadi mereka mendahulukan yang expirednya dekat-dekat gitu. Tapi mereka mengharuskan di bulan Oktober tahun ini, semua warga udah harus memulai upgrade atau penggantian ke Real ID. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada kurang-kurang dari informasi yang sudah aku infokan di sini, teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi di Om Google, atau teman-teman bisa tanya ke tag agent atau di MV atau di PS di kota teman-teman tinggal. Oke guys, terima kasih sudah menonton. See you in the next videos. Bye bye.